Kalau zaman sekarang tuh apa ya? You can be anything lah. Lakukan aja apa yang kalian mau gitu. Ya, karena manusia itu pada dasarnya cuma dituntut satu, untuk berusaha. Ya, namo Muhammad Al-Ghifari, tapi biasa dipanggil Alo. Alo, nama akrab gitu ya? Ya, nama kecil sih sebenarnya. Oke. Tapi sekarang kawan-kawan yang udah dekat tuh biasa manggil Alo. Di Bangko di daerah Sungai Ulak. Sungai Ulak. Oke. Graphic designer. Graphic designer Ya, di Jakarta. di Jakarta. Oke. Dulu sempat kuliah di hukum itu 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun sebenarnya. 4 tahun kuliah hukum Iya, kuliah hukum. dan sekarang jadi graphic designer di salah satu perusahaan. Iya, betul. Oke. Kalau kerja secara profesional ya di perusahaan itu sudah 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah. 1 tahun 2 bulan. Ya. Pokoknya udah 1 tahun lebih deh. Gimana ya, dulu awal kuliah itu belajar desain tuh karena terpaksa sih sebenarnya. Karena terpaksa. Ya, karena kan join satu UKM. Nah, di UKM ini setiap kita buat poster, setiap kita buat postingan buat sosial media, itu tuh nggak ada yang bisa ngedesain sama sekali. Oh. Jadi mau nggak mau secara terpaksa saya tuh belajar otodidak. Belajar otodidak. Sebenarnya kalau nyesal tuh enggak ya, karena ilmu hukumnya tuh bener-bener berguna untuk di bagian desain ini. Nah, karena kalau di desain itu kan ada namanya kita lisensi, dan namanya haki, hak kekayaan intelektual, ada paten. Nah, kebanyakan apa ya, desainer tuh belum paham yang ranah itu malah. Oh. Gitu. Sementara aku udah paham duluan gak sih yang kayak gitu. Nah, jadi apa ya, buat aku itu nilai plus buat aku sendiri sih. Yang mungkin desainer lain belum tentu tahu tentang hal ini. Iya, kebanyakan desainer tuh belum teredukasi tentang hal-hal yang kayak gitu kalau menurut aku. Bahkan kita kalau misalnya ngambil font atau download template itu kita harus lihat lisensinya itu apa dulu gitu. Buat komersial boleh atau cuman buat personal gitu. Sebagian perusahaan itu ada yang mempertimbangkan jasa, itu pasti kan. Apalagi kalau teman-teman tuh lulusannya di kafe, itu pasti nilai plusnya. Tapi kebanyakan apalagi kalau kita ngelamar di startup, itu kebanyakan startup tuh apa ya, udah mementingkan itu sih. Yang penting kita punya skill, kita punya kemauan belajar, kita punya portofolio yang mendukung, ya itu insya Allah bisa masuk. Oh, berarti kalau untuk zaman sekarang nih ijazah tuh nomor 2, berarti skill yang asli itu yang nomor 1 ya Bang? Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau kita kerja di startup, itu kita kebanyakan kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi. Ya, kita nggak ada kayak kompetisi, kayak siapa yang paling hebat. Misalnya aku udah tahu A nih, tapi temanku tahu, aku tanya. Jadi apa ya, saling sharing gitu, saling berbagi gitu, berbagi ilmu. Karena di kantorku itu juga apa ya, bukan cuma lulusan DKV aja gitu. Ada yang lulusan sastra, ada yang lulusan teknik, banyak lah, macam-macam. Berarti lingkungannya bukan kompetisi ya, berarti lebih fun gitu dan kolaborasi gitu. Cerita dikit ya. Jadi tahun 2019 itu kan awal lulus itu April. Seminggu setelah lulus itu langsung merantau ke Jakarta. Awalnya mindset aku tuh gini, pokoknya secepatnya aku harus kerja. Waktu itu pengennya jadi pengacara. Ya, langsunglah daftar PKPA, ikut ujian UPA. Ya kan? Waktu itu juga apa ya, masih dibayarin orang tua lah kalau kita. Bulanan itu masih disubsidi lah ibaratnya. Nah, setelah lulus UPA, aku nih apply
apply magang di kantor manapun. Karena apa ya, kalau daftar di startup itu belum pede waktu itu. Belum pede. Karena menilai portofolio itu masih kayak biasa-biasa baik gitu. Nah, ada satu ketika mamaku bilang kayak gini, bisa nggak bulan ini mama nggak usah kirim uang, jadi kau cari uang itu sendiri. Sementara waktu itu cuma megang uang yang cukup, yang mungkin bisa cukup sampai sebulan, tapi tipis-tipis lah. Pas-pasan. Nah, jadi hari itu aku putar otak, kalau misalnya aku cari kerja sebagai pengacara hari itu, walaupun bulan itu dapat, pasti gajinya bulan depan, otomatis 2 bulan kan, dan itu pasti uangku nggak bertahan sampai 2 bulan, pasti tidak bertahan. Betul. Nah, jadi aku putar otak, apa sih yang aku bisa, skill apa sih yang aku bisa. Akhirnya aku ingat-ingat lagi, aku pernah belajar desain, aku pernah ikut workshop, aku pernah ikut pelatihan buat desain. Nah, yang kedua, aku pengen bisnis waktu itu. Cuman bisnis itu perlu modal. Perlu modal yang lumayan gitu, dan knowledge yang lumayan juga. Sementara aku nggak punya pengalaman di situ. Nah, jadi dengan modal laptop dan modal pengetahuan yang minim tentang desain waktu itu, mulailah freelance. Nah, abang dapat klien pertama abang tuh dari mana? Jadi gini, sebenarnya klien pertama itu dari Amerika. Dari Amerika. Ya. Jadi aku ikut kontes di 99 Design. Oke, itu website khusus. Ya, jadi ada satu website namanya 99design.com. Nah, di situ ada banyak banget kontes, ada kontes logo, ilustrasi, pokoknya macam-macam lah. Oke. Nah, di situ aku ikut salah satu kontes logo perusahaan daur ulang Amerika. Dan itu dapatnya di minggu keempat, artinya setelah sebulan. Setelah sebulan, maksudnya itu setelah sebulan ikut itu baru dapat klien pertama. Ya, jadi dari minggu pertama nggak ada dapat kontes, minggu kedua nggak pernah menang, minggu ketiga, akhirnya minggu keempat itu pecah telur. Nah, dari situlah aku percaya diri. Dari menang kontes itu timbullah percaya diri untuk melamar di startup. Klien pertama berarti bisa dibilang klien pertama abang ini internasional kan? Ya, bisa dibilang itu. Kalau menangnya udah besar sih, sekitar $190. $190. Itu awalnya cuma dari hobi doang, iseng-iseng desain, terus bisa menghasilkan segitu ya? Iya, betul. Intinya gini lah, kalau dari cerita aku tadi itu intinya tuh coba keluar dari zona nyaman. Iya. Okay. Ibaratnya kita yang tiap bulan yang dibayarin orang tua terus, yang disubsidi orang tua terus, itu pasti apa ya? Enak gak sih? Iya sih. Ya kan? Pasti kita tuh aman deh ke depan. Tidak ada beban kan. Nah, dengan kita push diri kita itu, dengan kita keluar dari zona nyaman, kita tuh bakal menjadi lebih terdorong untuk melakukan sesuatu gitu. Ya kan? Apalagi untuk survive di Jakarta itu sangat sulit lah pasti. Apalagi kalau kita yang biasa tinggal di daerah Jambi, tiba-tiba keluar ke Jakarta, ngeliat harga-harga semuanya, gaya hidup pasti berbeda kan. Pasti lumayan kaget sih. Apalagi dulu aku kuliahnya di Solo kan. Solo itu murah-murah nih. Semua harga makanan murah. Kalau ke Jakarta tuh bisa 2 kali lipat dari harga yang di Solo. Kalau zaman sekarang tuh you can be anything lah. Kita tuh bisa jadi apa baik yang kita mau. Ya kan? You can do what you want. Lakukan aja apa yang kalian mau gitu. Karena manusia itu pada dasarnya cuma dituntut satu, untuk berusaha. Setuju. Tuhan itu tidak pernah menuntut manusia untuk sukses, tapi untuk berusaha dan berdoa, udah itu aja.